ke host supaya saya bisa share screen. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kembali sebentar ke minggu yang lalu begitu. Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk apa? Untuk dia tetap berjuang di dalam Injil. Memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, berpadanan itu apa? Hidup itu apa? Hidup yang dimaksudkan bukan sekedar hidup di dalam komunitas orang percaya saja di dalam gereja Filipi. Kalau konteks kita hari ini bukan yang dimaksudkan bukan hidup di dalam persekutuan gereja saja, tetapi justru hidup di luar gereja. Nah, itu yang diminta Paulus, dinasihatkan Paulus untuk hidup yang di luar itu justru yang harus berpadanan dengan Injil Kristus, yang di dalam juga begitu. Tetapi seringkali kita sama seperti seorang malaikat kalau di surga, tapi begitu keluar dari surga, di gereja, tapi begitu keluar dari gereja, wajahnya sudah tingkah lakunya, cara berpikirnya lain begitu. Meskipun ada kalanya juga di gereja juga enggak seperti malaikat juga, tetapi seringkali begitu. Nah, yang Paulus inginkan adalah sebuah integritas kehidupan di dalam komunitas anak Allah dengan ketika orang-orang percaya itu kemudian berkumpul dengan lingkungan dan masyarakatnya masing-masing. Pada waktu itu kehidupan di dalam masyarakat, apalagi kehidupan seorang minoritas, itu cukup sulit begitu. Secara sosial mereka akan relatif mungkin kalau sekedar sosial mungkin bisa dikucilkan, mungkin bisa ya tapi agak dijauhi gitu. Kecuali di dalam penganiayaan akan benar-benar dikucilkan. Tetapi kemudian ketika mereka masuk ke dalam dunia ekonomi untuk berbisnis, seringkali mereka harus menjalani ritual yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang diajaknya berbisnis. Untuk apa? Membangun relasi semacam itu. Nah, padahal itu adalah sebuah kekejian atau sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan itu yang Paulus nasihatkan, agar kehidupan orang percaya yang pada waktu itu amat sangat minoritas itu tetap berada di dalam satu kehidupan yang berpadanan, yang cocok dengan kehidupan seorang anak Allah. Jadi kehidupan kita benar-benar suitable, benar-benar pas begitu. Dengan apa? Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, ya hidupnya harus begitu. Nah, itu yang harus diperjuangkan dan harus kemudian selalu dilakukan. Bukan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri seringkali kita tidak kuat, kita harus saling mendukung. Begitu. Makanya persekutuan di antara orang percaya itu menjadi satu hal yang penting. Keakraban itu penting begitu. Supaya apa? Supaya saling membantu, bukan sekedar membantu karena permasalahannya adalah permasalahan yang sifatnya mungkin luas, baik di dalam ekonomi, sosial, dan politik, dan sebagainya. Maka kalau kita bicara bersama-sama menjaga iman, bukan berarti hanya sekedar mengirimkan, kalau konteks sekarang ya, mungkin sekedar mengirimkan ayat Alkitab, sekedar mengadakan PA, tidak begitu. Tetapi di dalam kehidupan jasmani, orang-orang percaya seyogianya saling membantu satu dengan yang lain. Begitu. Misal, gitu kan,
ada yang mencari pekerjaan begitu. Kita menolong mereka, memberikan rekomendasi. Gitu. Cuman ya yang diberikan rekomendasi tetap harus bertanggung jawab, jangan sampai mengecewakan orang yang memberikan rekomendasi dan sebagainya. Jadi totalitas pergumulan setiap orang percaya itu menjadi bagian dari seluruh komunitas begitu. Bukan berarti terus kita jadi orang-orang yang kepo begitu ya, pengen tahu masalah orang lain. Nah, kalau sudah kita tahu bantu sih masih mending. Nah, cuma tahu terus gitu selesai, cuma jadi bahan cerita, apalagi disebarkan kan kasihan begitu. Nah, bukan berarti tanpa hati-hati, tapi ya itu tadi. Nah, dunia yang ada di luar gereja Tuhan bukan sebuah dunia yang netral begitu, tetapi dunia yang apa? Yang merongrong sebenarnya, yang bukan sekedar apapun bentuknya, secara kecenderungan umum mereka adalah lawan. Makanya Paulus kemudian mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 28, dengan apa? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi kehidupan untuk berpadanan dengan Injil adalah sebuah kehidupan yang diperjuangkan bukan di tengah-tengah teman. Begitu. Sekali lagi ingat ya, konteksnya di luar sana, bukan di dalam gereja. Kalau di dalam gereja mungkin berada diperjuangkan di tengah-tengah komunitas sesama orang percaya. Ada rekan yang mengingatkan dan sebagainya. Ketika kita bersalah, mereka mengingatkan dan mereka mungkin tidak tersandung dengan kesalahan kita. Tetapi di luar sana kondisinya akan berbeda. Begitu. Maka kemarin yang lalu, yang lalu saya jelaskan kasih kepada teman-teman seiman, dan kemudian tambahkan itu kasih kepada semua orang. Maksudnya apa? Komunitas kita untuk melatih kedewasaan kita. Kenapa? Di luar sana itu it's a jungle out there, begitu. Benar-benar hutan belantara, bukan dunia yang netral dan dunia yang nyaman bagi kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jangankan nyaman, netral pun seringkali tidak. Nah, jadi kita masuk ke dalam sebuah kehidupan yang melawan dan merongrong kita untuk hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Mereka melawan dengan cara apa saja. Mungkin dengan cara secara strike, memusuhi, begitu kan, pola hidup kita, atau melawan dengan cara menjadi teman kita, tetapi kemudian mengajak kita untuk berbuat yang tidak benar, dan itu yang terjadi. Nah, menariknya nah itu yang Paulus kemudian katakan, kamu jangan digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Nanti kalau saya ingin berpadanan dengan Injil Kristus, saya kehilangan potensi bisnis. Kalau saya berpadanan dengan Injil Kristus, nanti saya tidak disukai dunia. Nanti kalau saya berpadanan dengan Injil Kristus, saya tidak punya teman yang akrab atau yang bisa membantu saya, dan seterusnya begitu. Jangan digentarkan. Kenapa? Alasannya karena bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi berbeda bagi kamu. Bagi kamu Injil itu, hidup berpadanan dengan Injil itu bukan tanda kebinasaan, tetapi tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kita buka sebentar ayat yang serupa yang ditulis oleh Paulus di dalam ini. Nah, 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, sebab bagi Allah kami itu maksudnya Paulus dan rekan-rekan yang menulis surat gitu kan, yang berbicara kepada jemaat Korintus, adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi di dalam surat 2 Korintus 2, 15 dikatakan sebab kami, Paulus
Dan termasuk orang percaya kemudian adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sampai sini dulu. Mari kita tanya jawab sebentar begitu. Keberadaan Paulus bukan berarti secara fisik manusia begitu saja, tetapi secara tingkah laku, habit, kehidupan, karakter dan sebagainya. Itu adalah bau yang harum bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang binasa atau bagi yang diselamatkan? Ada yang mau ngasih masukan? Bau yang harum bagi siapa? Halo? Halo? Keberadaan Paulus itu dan rekan-rekan itu bau harum bagi siapa? Bagi Allah. Yang mereka yang diselamatkan. Kita ngomong yang apa? Yang diselamatkan. Nah, yang bagi yang binasa bau harum enggak? Bagi Allah. Bagi Allah. Nah, terus sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus, yaitu di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ini, kalau kita beginilah, kita pakai begini. Suatu ketika ada satu, ini untungnya kan di online ya toh, jadi nggak mungkin ada pengalaman yang akan saya ceritakan gitu. Tapi beda kalau di persekutuan offline. Beda. Di dalam suatu persekutuan ini berapa orang nih hari ini? 20-an ya? 23. 23. Nah, kumpul tuh semua. Tiba-tiba ada satu yang perlahan tetapi pasti mengeluarkan gas. Begitu. Kalau begitu, keras biasanya nggak bau. Gitu. Tapi kalau yang bunyinya kalem begitu tuh biasanya bau itu. Begitu kan? Nah, dan kemudian bau itu menyebar. Begitu. Kira-kira ya, kira-kira bau busuk itu yang cium semua atau sebagian begitu. Yang sebagian ciumnya sebagai bau harum, yang sebagian ciumnya bau busuk. Jadi yang keluar itu baunya busuk saja atau ada sebagian yang busuk, ada sebagian yang harum. Pernah bau orang kentut tidak? Itu yang keluar kalau busuk ya busuk aja. Nggak ada, maaf ya, orang kentut keluar dengan dua rasa bau begitu. Bau harum pertama, bau busuk pertama, kemudian disusul bau harum. Atau mirip martabak manis itu yang atasnya rasa keju, sebelahnya rasa coklat. Nggak ada begitu. Satu bau keluar, bus begitu. Nah, itu yang itu contohnya yang agak jelek begitu. Nah, ini sama begitu. Bagi Allah, kami adalah bau harum yang diletakkan di tengah-tengah mereka yang percaya dan yang tidak percaya. Kehidupan orang percaya, kehidupan Paulus dan rekan-rekannya adalah sebuah bau harum yang dari Allah diberikan, kemudian diletakkan di tengah dunia. Kenapa dunia? Bukan sekadar di dalam gereja. Karena apa? Karena di situ ditulis bagi mereka yang diselamatkan dan bagi mereka yang binasa. Jadi kehidupan Paulus dan sebagainya bagi Allah itu adalah bau yang harum yang diletakkan oleh Allah sendiri, yang dihasilkan dari Kristus begitu. Itu sesuatu yang baik dari Tuhan, sesuatu yang indah dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mewarnai, untuk mengharumkan dunia begitu. Nah, cuman permasalahannya ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang selanjutnya, yang ke-16, kemudian dilanjutkan. Bagi yang terakhir, maksudnya yang binasa, adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, berarti yang diselamatkan, adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Saya tidak bahas
frasa yang berikutnya, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian itu nanti begitu. Jadi bau yang harum dari Allah itu yang diletakkan di tengah-tengah orang yang percaya dan binasa, bagi yang percaya yang diselamatkan adalah bau yang kehidupan yang harum, bau kehidupan yang harum yang menghidupkan. Tetapi bagi yang kedua, yang terakhir, yang binasa, adalah bau kematian yang mematikan. Jadi bagi Allah, di hadapan Allah, cara pandang Allah terhadap Injil dan orang-orang percaya, keberadaan orang percaya adalah keberadaan Injil atau orang percaya dipengaruhi Injil yang dihidupkan oleh Injil adalah bau harum bagi yang diselamatkan maupun bagi yang binasa. Bagi Allah itu bau harum loh buat kamu semua begitu. Nah, itu yang dari Injil dari sudut pandang Allah. Itu kabar baik begitu. Nah, bukan berarti tanpa kabar buruk. Ya, itu nanti begitu kan, tema hari ini kan gospel, bad news or good news or bad news begitu. Injil itu kabar baik atau kabar buruk? Ya, saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu. Jawabannya adalah keduanya karena saya sudah singgung begitu. Nah, cuman permasalahannya adalah kemudian Injil yang menjadi yang adalah bau harum di hadapan Allah yang diletakkan di tengah dunia itu, di tengah-tengah orang percaya dan orang yang binasa, tidak percaya, saya tidak kata, atau binasa begitu, dipahami dengan dua hal yang berbeda. Nah, bau harum yang sama itu, yang dari Allah itu, bagi mereka yang mereka yang selamat, baunya harum, sama seperti bau yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, tetapi bau harum yang dikeluarkan oleh Allah itu, ketika dicium oleh mereka yang binasa, baunya bagi mereka itu mematikan. Ya, kalau pakai lawannya begitu kan, meskipun saya juga tidak terlalu setuju memakai kata baunya busuk begitu. Baunya tetap harum saya kira, tetapi bau harum itu menjadi satu bau yang bukan yang menghidupkan, tetapi yang mematikan, yang membawa kabar buruk, yang menghantam kerohanian mereka, yang menghantam spiritualitas mereka, yang menghantam harapan mereka akan kehidupan yang kekal begitu. Kalau misal contohnya gampang, kalau kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus, lah saya tidak ada di dalam Kristus, berarti saya tidak akan hidup kekal. Bukankah itu bau kematian bagi saya? Begitu. Jadi ini yang terjadi di dalam dunia. Kita diletakkan sebagai sesuatu yang indah. Kita mungkin melihat bahwa kehidupan yang dirancang oleh Allah itu kehidupan yang indah. Memang begitu. Kita melihat, kita mengakui. Tetapi kemudian yang membingungkan adalah kehidupan yang indah itu, berita yang indah itu diresponi dengan dua cara yang berbeda oleh dua tipikal orang yang berbeda. Yang selamat mengatakan, terima kasih engkau telah memberitakan Injil. Yang binasa mengatakan, saya tidak suka dengan Injilmu. Jadi Injil itu bau kematian atau bau kehidupan. Gospel itu bad news and good news. Bagi Tuhan itu good news buat semua orang. Tetapi bagi orang yang tidak mau percaya, yang kemudian binasa, itu sebuah bad news. Begitu. Nah, bagi orang yang tidak mau percaya, keberadaan kita itu sesuatu yang mengintimidasi. Meskipun yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. Jadi Injil yang sama diresponi dengan berbeda oleh orang yang berbeda. Jadi tidak semua orang akan suka dengan sikap kita yang memberitakan Injil dan kebenaran. Tidak akan suka dengan sikap kita yang apa? Yang mungkin rohani dan suci. Nah, menariknya dan menyedihkannya, suatu ketika saya pernah mendengar sebuah
kisah begitu. Di sebuah kampus yang nah menariknya cerita ini berada di dalam lingkungan apa namanya itu fakultas teologi. Jadi kita tahu semua siapa yang berada di fakultas teologi, ya orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan, yang akan melayani di gereja, di lembaga Kristen dan sebagainya. Nah, ada dua cerita yang menyedihkan begitu bahkan. Di dalam kampus itu, ini dulu sih, sekarang saya tidak update lagi, tapi dulu begitu. Berdoa dan berharap tidak lagi terjadi. Peredaran narkoba katanya begitu kan di kampus itu yang terbesar adalah bandanya, katanya bahkan itu mahasiswa teologi. Terus yang kedua, ada teman cerita makan berdoa begitu kan, makan siang berdoa begitu, lalu temannya yang sama-sama mahasiswa teologi dia dorong kepala ini teman-teman saya itu gitu, teman dari teman saya itu dorong, ngapain lu berdoa, makan aja berdoa sok suci begitu. Nah, kalau yang dorong itu bukan orang yang nggak percaya, bukan mahasiswa teologi, ya meskipun salah tapi ya gimana ya, masih kita pasti pahami lah. Nah, yang begitu mahasiswa teologi begitu. Jadi orang yang tidak percaya bisa ada di mana saja begitu. Injil bisa diresponi, tidak semua orang akan suka dengan sikap kita memberitakan Injil dan kebenaran. Dan ini adalah tantangan. Seringkali membuat kita gentar. Kalau orang tidak suka dengan kita, lalu judgement-nya orang yang seringkali kemudian dilemparkan ke kita, ditudingkan ke kita apa? Kamu menjadi batu sandungan karena mengecewakan saya, karena membuat saya tidak suka. Maka yang kemudian adalah ketika iman kita tidak kuat, pemahaman kita tidak kuat, untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yang kemudian kita lakukan adalah paling enggak Injilnya kita sesuaikan dengan kehidupan kita, disesuaikan dengan kesenangan mereka. Ketika mereka menyukai kita kemudian sukacita, senang karena apa? Karena kehidupan kita diterima. Karena kehidupan kita tidak lagi menjadi batu sandungan. Tapi permasalahannya bukan, memang betul kehidupan kita tidak lagi menjadi sandungan di dalam sudut pandang mereka. Tetapi di dalam sudut pandang Allah, hasilnya atau anggapannya bisa beda. Sekali lagi ingat, ada kesenjangan, ada perbedaan pandangan Allah terhadap Injil dan orang-orang yang dimenangkan oleh Injil dengan sudut pandang orang-orang yang tidak mau percaya dan yang kemudian binasa terhadap Injil dan orang-orang yang hidupnya dimenangkan oleh Injil. Dan itu membuat orang yang lemah iman seringkali galau, kok saya tidak bisa diterima ya, padahal saya harus menggarami orang itu. Maka yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan dalih kontekstualisasi lah apa. Saya tidak mengatakan kontekstualisasi itu salah, kita harus mengkontekstualisasikan Injil. Itu betul dan itu harus begitu. Rasul-rasul pun mengkontekstualisasikan Injil. Lihat bagaimana cara Paulus berkhotbah di hadapan orang Yunani dan ketika rasul yang lain berkhotbah di hadapan orang Yahudi begitu. Mereka memakai cara yang berbeda. Misal mereka akan berargumen bahwa Yesus adalah keturunan Daud misalnya di dalam Injil Matius gitu kan. Nah, itu di kalangan orang Yunani, so what begitu loh. Maka harus memakai cara yang lain begitu dan sebagainya begitu. Tetapi berhati-hati dengan sebuah slogan yang baik tetapi dengan isi yang berbeda. Banyak dari kita yang lebih mengharapkan perhatian dan kebaikan tetapi tidak mengharapkan kebenaran. Nah, fenomena orang berdosa yang menolak Injil bukan berarti harus selalu membenci. Begitu, sekali lagi ingat, cara dunia menjadi lawan begitu. Seperti yang diungkapkan Paulus, bukan berarti selalu dengan cara strike, tetapi bisa dengan cara halus, mencoba membangun persahabatan dengan kita, tetapi dengan syarat
Dan itu yang mungkin terjadi. Saya tidak mau melawan kamu kok, saya tidak benci kamu kok. Saya tidak mau, bukannya saya tidak mau loh berbisnis dengan kamu loh. Mau, asal kamu ikut agama saya. Kamu ikut tata cara ibadah saya, mau enggak? Saya tidak memusuhi loh. Saya bukannya menolak loh, mau. Tangan saya terbuka lebar begitu. Tapi ayo, kalau mau bisnis sama saya ikut dengan cara kehidupan spiritualitas dan religiusitas saya. Nah, itu yang terjadi, halus begitu. Jadi, dan itu cara mereka menolak kebenaran. Nah, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak hidup di dalam sebuah dunia yang netral. Sekali lagi ingat, kita tidak hidup di dalam sebuah dunia yang netral. Saya lupa di persekutuan doa kapan, pokoknya Kamis ya pasti ya, karena kita tidak persekutuan doa di selain hari Kamis begitu. Saya mengatakan, jika kita tidak mendidik generasi muda kita tidak membina dengan baik generasi muda kita, anak-anak kita, maka jangan harap mereka tidak punya pendidikan dan pembinaan sama sekali. Enggak. Anak-anak kita, generasi muda gereja kita, itu pasti dididik. Tidak mungkin tidak dididik. Pasti dibina. Tidak mungkin tidak dibina. Cuman permasalahannya adalah siapa yang membina mereka? Kita, gereja, orang tua, atau dunia? Saya katakan, jika kita tidak mendidik anak-anak kita, maka dunia pasti akan mendidik mereka. Kalau kita tidak memenangkan anak-anak kita, dunia yang pasti akan memenangkan mereka. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam sebuah dunia yang netral. Kita menjadi hidup di dalam sebuah dunia yang opposite begitu. Kalau dunia kemudian baik kepada kita dan kebenaran menerima secara terbuka, kebenaran kita meskipun tidak percaya kepada Kristus sekalipun adalah sebuah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita dan kepada mereka. Tetapi kehidupan kita sebagai seorang percaya seharusnya menjadi kehidupan yang berbeda dengan mereka. Bagaimana respons kita terhadap kebenaran? Seringkali ketika kita kemudian disalahkan, begitu yang kita lakukan apa? Kita mencari pembelaan diri, mencari alasan-alasan untuk membenarkan tindakan kita yang sebenarnya kurang betul atau sama sekali keliru. Dan itu yang terjadi. Sebenarnya itu adalah salah satu fenomena, salah satu praktika dari kehidupan berdosa yang menjadi lawan dari kebenaran. Makanya daerah Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, dia menyerahkan. Loh, apakah orang yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan saya otomatis menyerahkan? Enggak tuh. Saya tuh pernah suatu saat ya, waktu saya kerja begitu. Saya bawa paku 1 dus dari kantor. 1 dus aqua itu loh. Tapi kan bentuknya dibalik gitu. Ini Oma tahu, Oma, paku 1 dus itu isinya berapa kilo ya? Lupa, saya sudah lama tidak jadi kontraktor. Dan tidak jadi ikut orang. Nah, 30 kilo. Itu 1 dus, Oma ya. Saya bawa paku itu. Yang 30 kilo itu 1 dus itu. Yang gedenya se-aqua, tapi kalau aku kan berdiri ini tidur. Saya bawa pakai sepeda motor. Lah kok saya tuh lupa bawa tali. Gitu. Jadi saya taruh mana itu paku 30 kilo 1 dus. Saya taruh di depan. Kan kalau motor bebek itu kan ada tekuannya itu kan, ya. Motor saya dulu kan Alfa gitu. Saya sebut mereknya. Sekarang tidak keluar. Saya taruh bawah di antara kaki saya. Dari Ngagel sampai waktu itu Kupang itu jauh 30 menit gitu. Nah, itu kan goyang-goyang begitu kan, terus jalan jelek. Sobek bagian bawah. Begitu. Pakunya ada yang lepas, jatuh pure begitu. Untung udah dekat proyek. Nyebar di jalan, bayangkan. Nah, saya terpaksa berhenti kan, begitu. Saya kumpulin itu paku-paku. Nah, ada 2 tipe orang yang kemudian muncul di situ. Pertama yang ikut dengan saya ngumpulin paku, yang kedua nonton. Jadi apakah orang yang tidak mengumpulkan dengan saya otomatis menyerahkan? Enggak. Nonton begitu. Tetapi tidak demikian. Berurusan dengan kebenaran. Berurusan dengan Kristus, berurusan dengan dunia. Di hadapan Kristus, siapa yang tidak bersama-sama dengan Kristus adalah lawan Kristus.
bagaimana cara kita meresponi kebenaran begitu. Apakah kita berpihak pada kebenaran, kita mencintai kebenaran, kita ingin melakukan kebenaran. Kita seringkali menyukai kebenaran yang kita dengar, entah itu yang menyenangkan hati kita, yang sekedar menambah pengetahuan kita. Tetapi apakah kita juga menyukai kebenaran yang menegur kita? Dan apakah kita melakukan kebenaran, menyukai untuk melakukannya di dalam kehidupan kita? Pertumbuhan itu melibatkan pembelajaran firman Tuhan. Iya, betul. Tetapi tidak cukup hanya itu. Pembelajaran itu, pendewasaan itu melibatkan praktika kita, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Jika seseorang tidak menyukai Injil dan kebenaran yang kita beritakan, bagaimana respon kita? Kita mulai mengkompromikan atau kita pikul salib, ya sudah, begitu. Mari kita introspeksi dari firman Tuhan. Nah, terakhir 29:30, sebab kepada kamu, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi apa yang Paulus katakan, kamu jangan gentar, bahkan kamu jangan kompromikan Injil kayak yang di jemaat mana itu, pakai Injil yang lain begitu. Karena ketika kehidupan kita berpadanan dengan Injil dan kemudian malah kita menderita, itu adalah sebuah karunia yang diberikan kepada Kristus untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama yang Paulus pernah, yang dalam konteks Filipi, yang Paulus pernah alami dan Paulus rasakan dan mereka sudah lihat begitu. Jadi kehidupan penderitaan Paulus di dalam Kristus adalah sebuah teladan yang indah, yang nyata di dalam bagi orang-orang percaya. Ini loh kehidupan orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Ya kadang ada sukacita di dalam Kristus, ada kelancaran kadang, tapi ada juga kadang penderitaan. Saya tidak mengatakan kehidupan di dalam Kristus itu selalu menderita, begitu. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi saya juga tidak mengatakan kehidupan di dalam Kristus itu selalu lancar. Enggak juga. Kadang ada lancar, kadang ada ini. Cuman ketika kita kemudian menderita oleh karena iman kita di dalam Kristus, begitu. Apakah kita melihatnya sebagai sebuah karunia? Begitu. Filipi 3 ayat 10. Kita coba baca sebentar Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari mana kita menjadi serupa dengan Kristus? Ketika kita bersekutu di dalam kematiannya, kita sudah dan kemudian kita dibangkitkan di dalam kebangkitan bersama dengan Kristus, dan bersekutu di dalam penderitaannya, penderitaan Kristus yang ada di dalam dunia ini, dan kemudian penderitaan itu sama, kita juga merasakan yang sama. Makanya Yesus mengatakan dunia seorang murid akan lebih dari gurunya. Kalau dunia membenci gurunya, maka dunia juga akan membenci murid-murid Kristus begitu. Jadi penderitaan di dalam Tuhan, mari kita jadikan sebagai lihat itu sebagai sebuah karunia dari Allah, dan jadikan itu sebagai sebuah disiplin dan pelatihan rohani, bukan berarti menjadi asketis. Asketis itu menyiksa diri. Jadi kalau jadi Kristen berarti harus menderita, maka kita cari menderita. Enggak perlu dicari. Nanti datang begitu. Jadi bukan cari masalah begitu, enggak perlu kita cari masalah begitu. Tapi ketika masalah itu datang, mari kita pahami itu dengan benar. Begitu. Pahami itu sebagai sebuah disiplin pelatihan untuk kita naik kelas di hadapan Tuhan, untuk kita lebih bertumbuh, untuk kita lebih maju di dalam iman kita, untuk kita lebih berhikmat di dalam Tuhan. Dan itu yang Paulus nasihatkan di dalam Filipi 1 ayat yang 25, 26 begitu. Untuk kita kemudian bermegah di dalam Tuhan. Jadi mari kita belajar menderita di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui keterlibatan di dalam pelayanan. Pelayanan itu ada penderitaannya loh. Jadi
kalau saya ditanya orang, Pak, apa yang harus saya siapkan untuk masuk ke dalam pelayanan, apalagi pelayanan yang lebih lagi, gitu kan? Mau nggak jadi majelis? Terus orang tanya sama saya, misalnya, Pak, kalau saya mau jadi majelis, kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ya tentu selain pengetahuan, begitu, hal yang paling penting yang harus kita siapkan untuk kita melayani, begitu, apalagi jadi hamba Tuhan, begitu. Waduh, satu yang harus siapkan adalah apa? Menghadapi kekecewaan. 5 tahun saya menjadi hamba Tuhan, 4 tahun menjadi hamba Tuhan. Itu mungkin kekecewaannya sudah cukup banyak terhadap orang percaya, begitu. Dibanding saya menjadi jemaat, begitu. Kenapa? Karena saya melihat dengan cara yang berbeda. Karena saya melihat dengan standar yang berbeda, begitu. Dan yang mengecewakan lagi, saya melihat orang yang salah pun merasa dirinya benar. Waduh lah, itu begitu loh. Orang yang berbuat jahat merasa dirinya sudah berbuat baik. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ya jadikan itu sebagai, ya inilah dunia yang berdosa, begitu. Belajar menderita, belajar melatih diri untuk kuat di dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan kita itu membantu kita untuk terus bertumbuh melalui persekutuan dengan Kristus, begitu. Nah, mari kita renungkan beberapa hal. Apakah kita sudah memikul dan memahami pikul salib kita? Apa sih itu pikul salib, begitu kan? Ada orang begitu kan, naik motor kebut-kebutan jatuh masuk rumah sakit. Terus dia bilang ini pikul salib. Enggak, itu bukan pikul salib, kebut-kebutan kok. Itu pikul dosa, begitu. Pikul salib itu misalnya kalau kita jalan sudah benar, pelan, terus masih ketabrak, lah itu mungkin boleh lah begitu. Ingat logo GKI enggak? Logo gereja kita, sinode kita. Logonya apa? Tuh gambarnya yang gede itu apa? Ingat enggak? Logo gereja kita itu, sinode kita itu logonya apa? Ada 2 gambar yang gede di situ. Ada nggak yang ingat? Gambarnya apa itu? Ada yang ingat? Hah? Salib sama mahkota. Apa? Salib. Nah, salib sama mahkota. Filosofinya apa? Kenapa logo kita ada salib dan ada mahkota? Filosofinya itu, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa ketekunan di dalam kesulitan dan penderitaan. Gitu. Jadi seberapa rela dan tekun kita dalam menjalani kesulitan di dalam pelayanan kita atau bahkan di dalam kehidupan kita, begitu. Kadang kesulitan itu muncul ketika kita tidak siap. Siapa yang kita hari ini yang mempersiapkan dengan sengaja mempersiapkan kehidupan di masa pandemi corona. Oh, kita pandemi corona datang apa enggak kita juga enggak tahu, begitu tahu-tahu datang, dan ada sebagian yang siap dan ada sebagian yang tidak siap barangkali begitu. Ada gereja yang tidak siap dan ada gereja yang sudah siap begitu. Nah, itu yang terjadi. Atau kita melimpahkan kesulitan itu kepada orang lain gitu kan. Waduh, pelayanan sulit ya. Kalau gitu kerjakan aja hamba Tuhan yang kerja. Jangan saya kan jemaat biasa. Justru seharusnya kita datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk belajar bagaimana kita melalui kesulitan-kesulitan itu. Bukan melemparkan kesulitan kita kepada orang lain, tetapi meminta mereka untuk melatih kita menghadapi kesulitan itu. Pesan kita terakhir untuk hari ini, mari kita berjuang dan berani dan bersuka cita berjuang di dalam iman untuk hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Oke, sampai sini bahan kita hari ini. Injil itu kabar baik bagi semua orang, ya. Tetapi tidak semua menerimanya sebagai kabar baik. Tidak semua menerimanya sebagai sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi tantangan, dan itu menjadi pergumulan sendiri. Apakah saya salah di dalam Injil saya? Apakah saya salah di dalam kehidupan saya? Barangkali belum tentu juga, begitu. Dan ketika kita salah menilai dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang Allah, maka yang terjadi adalah bukannya kita menjadi bertekun di dalam kebenaran dan memikul salib, yang terjadi adalah kita kemudian mengkompromikan kehidupan kita dengan penerimaan orang lain. Dan itu sangat berbahaya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita bisa
Kita akan stop share screen-nya. Atau ada yang bahan yang mau untuk didiskusikan? Oke, ada? Pertanyaan? Cintai firman Tuhan, cintai teguran, selidiki kebenaran, dan selalu usahakan untuk memiliki waktu terlibat di dalam pelayanan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang obesitas rohani. Sabtu Minggu, gitu kan? Ikut pembinaan ini itu. Oke, begitu. Tetapi berapa banyak kita melakukannya? Berapa banyak kita belajar melakukannya? Justru kadang kita harus mementingkan kesempatan untuk melakukan daripada kita kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya informatif, begitu. Tidak salah, tetapi kadang kita harus melihat proporsionalitas kehidupan rohani kita. Oke, ada pertanyaan? Apapun itu, bahan ini atau tidak bahan ini, silahkan. Bahan yang lalu, boleh, atau isu-isu di luar, atau apa, begitu. Silahkan. Kita bisa diskusikan bersama. Maaf. Oke, ada pertanyaan? Apa aja boleh? Halo. Yuk, Ko Deddy. Aduh, maaf tanya terus ya. Itu malah bagus kok. Itu malah bagus, silakan. Gini, kan kita sering berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Oh. Termasuk pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan itu kan kehendak Tuhan yang jadi gitu kan. Dan emang Tuhan Yesus disalib gitu, mati. Emang kehendak Bapa gitu, karena dia udah dinubuatkan untuk tembus dosa manusia gitu kan. Betul. Terus? Tanya, apakah kematian hari ini itu ada kehendak Tuhan? Padahal kita itu tidak dinubuatkan untuk menembus dosa gitu loh. Hah? Maksudnya gimana? Yang terakhir menebus dosa itu? Kalau yang pertama saya ngerti pertanyaannya. Kehendak Tuhan itu termasuk kematian nggak? Oh, kematian. Mati yang macam apa tuh? Nah. Mati tua, mati sakit, mati kecelakaan? Enggak. Sakit atau apa aja. Pokoknya apakah pokoknya itu mati gitu ya? Tuhan menghendaki satu kematian enggak? Oke. Ada yang mau kasih jawaban? Tuhan menghendaki kematian atau tidak? Kan kita tidak punya misi kan? Maksudnya apakah penebusan dosa? Oh, Tuhan Yesus kan punya misi. Maksudnya untuk menebus dosa manusia gitu kan? Oh, makanya kematiannya itu ada misinya. Iya, karena ada gitu, misinya, udah ditakdirkan, udah dinubuatkan ya udah untuk melawan maut kan. Kalau kita kan nggak dinubuatkan. Begitu kan? Kita kan tidak dikasih misi, ayo tembus dosa kamu gitu. Padahal kita dosanya kita ditembus gitu. Ya, tapi atas kematian itu ada satu kehendak Bapa gitu. Oke. Ya, saya paham sekarang maksudnya pertanyaannya itu tadi itu. Tadi rada bingung sih memang. Ya, oke, yang lain ada yang mau jawab? Kasih pendapat. Kita belajar salah itu enggak apa-apa loh ya. Begitu. Dan by the way, kalau saya selalu sanggah omongan Anda, bukan berarti omongan Anda salah loh. Itu cara saya mempertajam, begitu ya. Oke, ada yang mau kasih jawaban? Gini Pak, ya semua orang juga kan memang mati ya, tapi kita nggak tahu kapan. Nah, kematian kita itu tidak mempunyai misinya itu bukan menebus dosa, soalnya kan yang menebus dosa itu hanya Tuhan Yesus. Sedangkan kita itu mati itu hanya kita itu untuk bertemu dengan Kristus dan kita akan menuju ke surga dan kita dalam artian kita tuh pulang kembali ke rumah kita yang di surga itu. Jadi misi kita itu yaitu bertemu dengan Bapa kita di surga
dan bersatu di dalam satu rumah, yaitu namanya sorga. Jadi tidak ada misi untuk menebus dosa, dan menebus dosa itu hanya Tuhan Yesus sendiri, gitu Pak. Oke, yang lain? Yang lain? Mungkin saya tambahin dikit ya untuk pertanyaan Ko Dedi tadi. Jadi manusia mati itu memang karena itu sudah akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Jadi seperti kita tahu kan waktu awal master plan rencana Tuhan adalah manusia hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam Taman Eden, di dalam kekekalan. Tapi karena manusia memilih untuk mengikuti kata-kata iblis dalam bentuk ular ya. Jadi manusia ingin menjadi seperti Allah, maka manusia dibuang dari Taman Eden, dan karena itu maka manusia harus mengalami kematian rohani gitu, terpisah dari Allah, yang pertama. Terus yang kedua, karena manusia pun memang bukan Allah, manusia adalah ciptaan, maka manusia pun harus mati, karena manusia kan dari debu dan tanah, dan memang at the end kita semua harus mati gitu. Dan waktu kematian kita itu bukan berarti kita harus menebus dosa, tapi itu memang satu, kita adalah ciptaan, kita tidak kekal dan kita harus mati. Tapi kematian kita itu bukan karena kita harus menanggung atau menebus dosa umat manusia, bukan, tapi itu merupakan suatu kalau dibicarakan destiny lah atau kodrat yang memang setiap manusia itu harus mati gitu, karena kita dari debu dan tanah dan kita tidak abadi, tidak kekal, terus kita harus mati gitu. Jadi memang kita semua punya visi misi, jadi bukan berarti kita hanya hidup di dunia ini cuman ngambur-ngamburin udara, ngambur-ngamburin napas, makan makanan di sini, main, kemudian gak ada visi, kemudian mati gitu. Setiap kita, Tuhan punya rencana yang indah, master plan gitu. Ada yang Tuhan pilih menjadi hamba Tuhan, ada yang Tuhan menjadi pekerja, ada yang Tuhan pilih menjadi usahawan, dan lain-lain. Dan setiap kita punya panggilan sendiri-sendiri gitu, Ko Dedi. Jadi tidak semua kita yang ada di dunia ini panggilannya sama gitu. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita, ya kita harus semakin mendekat pada Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan gitu. Sebagai yang merancang hidup kita, kita nggak bisa tanya sama pendeta, nggak bisa tanya pada hamba Tuhan atau sama majelis, tapi harus tanya sama Tuhan. Apa sih Tuhan yang menjadi panggilan Tuhan, yang menjadi visi Tuhan, misi Tuhan buat saya dalam hidup ini, supaya nanti ketika kita dipanggil pulang, kita sudah bisa melakukan misi kita dengan baik seperti Tuhan Yesus yang melakukan misinya dengan baik dan sempurna di dunia ini. Itu aja sih dari saya. Thank you. Oke, yang lain? Kalau saya pertajam dari maksudnya itu Agus, maksudnya itu kehendak Tuhan atau bukan? Nah, itu tadi mau saya omongkan. Kalau gitu kematian kita dalam kehendak Tuhan atau tidak? Kalau bukan dalam sebuah misi tertentu. Nah, maksudnya itu kan tadi kan ya? Gitu. Kalau Yesus kan jelas kita, ya. Tuhan. Nah, ya, yang gimana? Ya, setiap kita mati, ya setiap kita yang mati itu memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Contohnya kita ambil di Alkitab Musa gitu kan. Musa kan Tuhan tidak Tuhan izinkan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan Tuhan kendaki dia meninggal sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian gitu. Jadi memang Hizkia Tuhan izinkan dia Tuhan memberikan umur ke dia, waktu dia sakit dia harusnya meninggal gitu. Tapi karena Hizkia minta sama Tuhan gitu kan, diperpanjang 15 tahun. Tapi kan Tuhan menghendaki Hizkia udah cukup gitu hidup dunia ini melakukan pekerjaan Tuhan, sudah waktunya pulang gitu. Jadi memang Tuhan menghendaki setiap orang itu memang untuk meninggal, enggak selama hidup dunia ini, karena kita kan semua bukan milik dunia ini. Kita bicara untuk orang percaya ya. Itu aja sih. Oke, yang lain? Kalau kematian, saya bikin ruwet lagi. Kalau kematian adalah kehendak Tuhan, berarti apakah ketika manusia Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia diciptakan untuk bisa mati karena kematian itu adalah kehendak Tuhan? Saya bikin ruwet lagi dah, begitu. Yang lain ada yang mau jawab? Ada yang mau ngasih masukan? Gini, Pak Bayu. Yuk. Waktu Tuhan kan bilang jangan makan buah itu pada hari itu juga kamu akan mati, gitu kan? Ternyata dimakan kan sama Adam kan, berarti itu udah jatuh ke dalam dosa. Dan emang dia itu nggak bisa melewati satu hari. Misalnya satu hari Tuhan itu kan 1000 tahun kan? Jadi umurnya cuma 930 tahun. Oke, terus? Jadi maksudnya kematian itu karena dosa. Jadi upah dosa adalah maut. Oke. Jadi bukan kehendak Tuhan gitu. Kematian ya? Kematian bukan kehendak Tuhan ya?
Nah, berarti tadi kematian kita berarti kehendak Tuhan, bukan manusia mati sekarang. Jadi katanya kehendak Tuhan. Ya. Kalau ini kematian bukan kehendak Tuhan. Karena itu adalah akibat dosa. Gitu. Yang lain? Ada yang mau ngasih masukan? Ruwet ya? Gitu. Oke, yang lain ada yang mau ngasih masukan? Ya, kematian kita di dunia juga memang kehendak Tuhan. Beda dengan misalkan yang bunuh diri, itu bukan kehendak Tuhan. Makanya kan namanya bunuh diri itu kan dosa. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Beda dengan misalkan mati yang sakit, apa kecelakaan, gitu ya, itu memang udah kehendak Tuhan gitu. Nah, yang namanya upah dosa adalah maut itu bukan berarti maut secara jasmani, tetapi maut itu adalah terpisahnya kita dari antara hubungan kita dengan Tuhan. Gitu Pak. Terima kasih. Kalau maut bukan haruslah kalau maut tidak diartikan secara jasmani, apakah berarti hanya sekedar rohani begitu? Apakah itu berarti Adam dan Hawa kalau tidak jatuh dalam dosa apa namanya? Maksudnya gimana ya? Kalau kematian kalau akibat dosa itu kematiannya hanya rohani. Nah, seharusnya kan Adam dan Hawa tidak akan mati, karena yang mati kan cuma rohani. Jasmaninya kan enggak, begitu. Kalau pemahaman saya ya nggak tahu betul atau enggak ya. Pada permulaannya itu diciptakan Adam dan Hawa itu untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Tapi karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, mengikuti ular itu, jadi manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa itu Tuhan kan ada satu lagi pohon untuk kehidupan itu ya, jadi dikelilingi oleh jadi nggak boleh ngambil pohon itu, jadi supaya jangan manusia itu kalau makan buah itu kan manusia akan hidup selama-lamanya. Nah, Tuhan mencegah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mencegah supaya kita itu tidak hidup terus di dalam dosa gitu. Kalau makan buah yang satunya lagi kan yang tidak akan mati, kan kita akan hidup selama-lamanya di dalam dosa. Tapi karena kita telah jatuh dalam dosa, maka Tuhan membuat rencana untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi adanya kematian itu. Jadi supaya nggak hidup selama-lamanya di dalam dosa gitu intinya. Nggak tahu betul. Jadi kita harus lihat konteks pembicaraan kita apa, begitu. Kematian di dalam rencana kekal Allah atau di dalam istilahnya apa ya? History, begitu, manusia atau di dalam proses kehidupan manusia. Pada awalnya saya katakan sih kalau kita bicara secara kronologis begitu, saya yakin Adam tidak diciptakan untuk mati. Kenapa? Karena ada buah pohon kehidupan di situ, begitu. Makanya ketika betul kata Tati Cilingling bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, pohonnya harus diambil, begitu. Karena apa? Karena jangan sampai manusia hidup selamanya, begitu. Nah, betul kematian kita memang tidak ada misi mati kayak Tuhan Yesus. Kematian kita lebih ke arah di satu sisi ya, akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi sekali lagi, di dalam Kristus, kematian kita bukan lagi bicara masalah kejatuhan kita di dalam dosa. Kenapa? Makanya kalau biasa di kebaktian penghiburan itu bahasanya sebagai sebuah pintu untuk apa? Sebuah kehidupan yang kekal. Gitu. Kematiannya mah sama, begitu. Tetapi di dalam Kristus kita memahaminya dengan, bukan memahaminya ya, tapi mengalaminya dengan berbeda. Semua orang yang mengalami hal sama, karena semua orang jatuh dalam dosa ya pasti mati. Itu sudah konsekuensi logis begitu. Tetapi di dalam Kristus kita memahaminya dan mengalaminya dengan berbeda. Mengalami dengan berbeda bukan berarti semua orang Kristen akan pasti mati tua. Enggak juga begitulah.
Rasul-rasul yang martir-martir itu juga tidak mati tua begitu. Ya, ada yang mati tua sih begitu. Paulus itu termasuk mati tua kan 60 tahunan begitu. Apalagi Yohanes ya. Yang lain-lain itu kan Stefanus gitu yang mati itu kan relatif muda begitu. Dan banyak dari cerita dulu yang kita putar film The End of Spears itu kan 5 misionaris di pedalaman Amazon itu kan meninggal semua usia sekitar hampir 30 semua begitu. Nah, jadi semua kan mengalami kematian gitu. Akibat dosa, entah itu dosa sendiri atau itu dosa orang lain, atau prinsipnya adalah semua orang mati begitu. Tetapi kematian di dalam Kristus kita akan alami dengan berbeda. Karena apa? Karena itu mengalihkan kita dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan yang kekal. Kita dikembalikan kepada rencana Tuhan secara kronologis ya, rencana Tuhan yang semula ketika manusia diciptakan. Caranya adalah apa? Caranya adalah melalui Kristus, begitu. Jadi kalau kita ditanya kematian kita ada di dalam rencana Tuhan atau tidak, saya katakan iya. Rencana Tuhan yang indah begitu. Karena apa? Karena kita orang percaya. Sesuatu yang tidak enak itu menjadi bau yang harum. Karena sesuatu yang indah. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dengan hal yang buruk, yang dipandang buruk oleh dunia. Tetapi hal yang buruk itu tidak dirubah oleh Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan memberikan pengharapan dan kelanjutan yang lain yang lebih indah. Begitu. Jadi kalau itu dalam rencana Tuhan yang semula, kalau kita bicara kronologis, ya jawabannya barangkali tidak. Karena apa? Karena manusia diciptakan untuk sebuah kekekalan, tetapi karena dosa, kekekalannya masih, tetapi binasa kekal. Nah, untuk tidak binasa kekal itu, begitu kan? Allah mengirimkan Kristus sebagai juru selamat agar yang tadi kita binasa kekal, kemudian beralih kepada hidup yang kekal. Jadi makanya pengkhotbah mengatakan Allah memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Menurut saya kekekalan itu bukan hanya sekedar diberikan kepada orang yang percaya di dalam Kristus. Bagi saya kekekalan itu diberikan kepada semua orang. Yang diberikan, cuman bedanya yang diberikan kepada yang diterima oleh sebagian orang, hidup kekal itu diterima oleh sebagian orang karena percaya di dalam Kristus. Yang lain ya berada di dalam pilihannya. Saya tidak mengatakan takdirnya ya, tapi saya katakan pilihannya begitu. Untuk apa? Binasa kekal. Karena apa? Karena dosa. Jadi itu jawaban saya dan kita semua gitu. Saya merangkum gitu kan dan menambahkan. Oke? Jelas? Ko Dedi dan yang lain? Atau ada mau pertanyaan lagi yang lain silakan. Enggak, tadi terputus, tapi enggak apa-apa. Tadi terputus itu koneksinya enggak kedengaran. Iya, itu tadi saya lihat masuk lagi itu yang mana enggak tahu ya. Iya, terputus. Tapi nanti bisa intinya, dilihat rekamannya. Nanti kan bisa dilihat rekamannya. Nah, nanti kan muncul di YouTube ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita bisa tutup akhir hari ini. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Minta Pak Jim untuk berdoa tutup, sekalian doakan yang ulang tahun sama ulang tahun pernikahan. Yuk, kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam iman rohani kami kepada Tuhan, hidup berpadanan sesuai dengan Injil Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara yang boleh berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk Ibu Kristina Wati Elias
yang pada hari ini boleh berulang tahun, ada satu sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi setiap dia, dan kami juga bersyukur, berterima kasih 1 tahun Tuhan sudah tambahkan dalam usianya, Tuhan juga boleh menambahkan kasih karunia Tuhan, berkat anugerah, kekuatan, kesehatan bagi setiap dia. Kami menyerahkan dia boleh menjadi berkat, baik itu sebagai penatua di gereja dan juga pelayan Tuhan, baik itu orang-orang yang boleh dikasihinya juga boleh ikut merasa dilayani bahkan terberkati. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini ada rekan-rekan kami juga yang berulang tahun pernikahan, khususnya Yohan dan juga Rosita. Tuhan berkati kehidupan pernikahan mereka menjadi keluarga yang hidup memuliakan nama Tuhan di dalam relasi mereka dan boleh menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan berjemaat di GKIM Kanaan. Terima kasih Bapak, berikan kelanggengan, berikan hubungan yang harmonis, dan juga kami rindu kalau Tuhan juga boleh melengkapkan mereka dengan anak-anak yang boleh Tuhan percayakan bagi keluarga Yohan dan juga Rosita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan malam hari ini, Tuhan berkati istirahat kami sehingga besok hari kami boleh disegarkan dengan tubuh yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, Terima sampai kasih jumpa Pak Cem, terima minggu depan. kasih Kak Bayu. Oke. Kasih Selamat. doanya. Terima kasih Bapak Thank Yu. you. Ya, thank you, thank you. Oke, thank you Pak Bay, thank you Pak Ya. Jem. Semuanya.